Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Pak Vicky dalam pembelajaran PPKN. Setelah di pekan kemarin kalian belajar dan Pak Reski, nah hari ini kalian belajar dan Pak Vicky. Kita akan melanjutkan materi tentang adat istiadat. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari tentang sikap terhadap keunikan adat istiadat daerah tertentu yang ada di Indonesia. Nah, yuk kita lanjutkan. Sebelumnya, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya ya. Di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air dan memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Ya, jadi di Indonesia ini memiliki lebih dari 300 suku. Wow, luar biasa ya. Oleh karenanya Indonesia ini sangat banyak ya suku-sukunya. Sehingga adat istiadatnya pun begitu banyak dan beragam. Apa sih adat dan istiadat itu? Ya, adat istiadat adalah perilaku budaya atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam masyarakat secara turun-temurun, yang mana terdapat sanksi sosial bagi siapapun yang melanggar adat istiadat itu. Nah, jadi adat istiadat itu perilaku budaya atau aturan-aturan yang ada di dalam suatu masyarakat yang ditetapkan secara turun-temurun ya, dari orang tua, dari kakek, dari nenek, dari buyut terus. Nah, itu yang diturunkan dari keluarga kita ya, dari orang tua kita, dari nenek kita, dari uyut kita. Nah, itu termasuk ke dalam adat istiadat. Oke, dilanjutkan. Nah, contoh adat istiadat ya, diantaranya upacara pernikahan ya. Nah, upacara pernikahan itu berbeda-beda biasanya setiap daerah ya. Dari apa yang berbeda? Dari pakaian pernikahannya juga berbeda-beda. Kemudian dari prosesi pernikahannya juga berbeda-beda. Ada yang diarak dikelilingin kampung dulu sejalan gitu ya. Terus ada juga yang saweran ya, ada yang saweran, ada yang tarik-tarikan ayam ya. Mungkin kalian pernah melihat ya kalau kalian pernah menyaksikan upacara pernikahan. Terus selanjutnya yaitu upacara 7 bulanan. Nah, ini sering sekali ya kita temui di daerah kita. Istilah kata lainnya 7 bulan ya. Nah, 7 bulan itu bukan syariat Islam ya, tapi itu adalah salah satu adat istiadat ya. Jadi itu adalah adat istiadat ya. Nah, adat istiadat dari suatu daerah. 7 bulan biasanya diapain? Biasanya ibu-ibu yang hamilnya itu dimandiin ya. Kemudian pakai kembang 7 rupa dimandikan ya, dan lain sebagainya. Itu prosesinya. Kemudian upacara kematian. Nah, kalau yang terkenal itu upacara ngaben ya di Bali itu, yang jenazahnya itu dibakar hidup-hidup. Dibakar jenazah yang sudah meninggal itu dibakar. Itu adalah adat istiadat yang ada di Pulau Bali ya, tapi kalau di dalam Islam itu tidak dilaksanakan seperti itu ya. Oke. Yang selanjutnya adalah upacara sebelum dan sesudah panen. Nah, kalau kalian orang Jawa ya biasanya, dan orang Sunda juga ada sih ya. Jadi upacara sebelum dan sesudah panen itu ada ya. Jadi berarak-arak ya, berkeliling ya, untuk memperingati hari panen ya, atau sebelum
masa tanam ya. Nah, ingat yang tadi disebutkan itu adalah adat istiadat ya. Yang disebutkan adalah adat istiadat, bukan syariat Islam. Jadi ya, ini adalah contoh adat istiadat yang ada di Indonesia. Ya, anak-anak ya, kalian bisa membedakan ya. Oke, selanjutnya adat istiadat mengandung nilai-nilai leluhur dari nenek moyang ya. Jadi nilai-nilai leluhur ini ya, nilai-nilai yang diturunkan dalam adat istiadat ini adalah dari nenek moyang. Kita harus menghargai adat istiadat setiap daerah dimanapun kita berada. Jadi tidak boleh mencelaknya ya. Kalaupun memang kita tidak sependapat dengan adat istiadat tersebut, tapi kita tidak boleh mencelaknya, oke? Karena nanti dikhawatirkan akan terjadinya perpecahan. Selanjutnya, sikap yang harus kita jaga ya, untuk menjaga dan menghargai kebudayaan atau adat istiadat setiap daerah. Jadi sikap ini maksudnya adalah sikap menghargai ya. Sikap menghargai itu harus kita jaga untuk menjaga dan menghargai kebudayaan dan adat istiadat di setiap daerah. Cara menyikapi keunikan adat istiadat di Indonesia. Nah, kita juga memiliki cara untuk menyikapinya. Bagaimana sih kita seharusnya terhadap adat dan adat istiadat yang ada di Indonesia ini? Adapun cara untuk menghargainya, yang menyikapinya itu yang pertama adalah mempelajari adat istiadat daerah yang dikunjungi. Nah, ini adalah salah satu sikap kita ya, menyikapi keunikan adat istiadat yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kita mempelajari setiap adat istiadat yang kita kunjungi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu, bisa paham ya. Kemudian yang kedua, mematuhi aturan dalam adat istiadat ya. Ketika kita sedang pergi ke daerah Jawa, ke daerah Sunda, ke daerah manapun ya yang memiliki adat istiadat ya, setidaknya kita harus bisa menghargai dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sana gitu ya. Terus yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam adat istiadat daerah tertentu ya. Jadi kita mencoba untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada adat istiadat di suatu daerah ya. Tapi tetap harus dipegang ketika adat istiadat itu bertentangan dengan syariat Islam. Ya, sudah barang tentu kita harus bisa menjaga nilai keislamannya ya. Jadi kita jangan cenderung mendahulukan adat istiadatnya, tapi kita harus mendahulukan syariat Islamnya. Oke, dilanjut. Makna keberagaman adat istiadat di Indonesia. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat itu diantaranya adalah gotong royong ya, menjaga lingkungan sekitar, kejujuran dan kesederhanaan. Ini adalah beberapa nilai-nilai leluhur yang ada pada adat istiadat di setiap daerah. Nah, tapi pada saat ini sudah hilang ya nilai-nilai ini, seperti gotong royong, menjaga lingkungan sekitar, ya, kejujuran dan kesederhanaan. Sekarang orang-orang lebih cenderung untuk hidup sendiri-sendiri, ya, artinya tidak peduli dengan lingkungan. Ada yang seperti itu, ada ya. Terus tidak menjaga lingkungan, ya, artinya dia tidak menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian kesederhanaan. Sekarang kan banyak orang yang hidupnya bermewah-mewahan, memaksakan diri untuk mengikuti tren yang ada. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak baik, dan nilai-nilai tersebut sekarang sudah hilang. Oleh karenanya, mari sama-sama kita jaga, kita biasakan kembali nilai-nilai
adat istiadat yang baik ini ya, seperti gotong royong, menjaga lingkungan, kejujuran dan kesederhanaan. Oke, selanjutnya, apa sih tujuan dari pelestarian adat istiadat di Indonesia? Nah, tujuannya itu apa? Adat istiadat di Indonesia ini kita lestarikan. Yang pertama, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Artinya supaya adat istiadat tersebut tidak hilang, kita harus melindungi dan membina. Artinya kita harus mempelajari dan mengajarkan kembali kepada orang lain tentang kebudayaan dari adat istiadat di suatu daerah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong. Nah, semangat kebersamaan dan gotong royong ini termasuk ke dalam nilai-nilai adat istiadat, sehingga ketika kita melestarikan suatu kebudayaan atau adat istiadat dari suatu daerah, harapannya kita bisa menimbulkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di antara kita. Ya, yang ketiga, memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tadi juga, menjaga lingkungan ya. Tujuannya dalam pelestarian adat istiadat Indonesia ini kita juga melindungi dan menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi tujuannya itu ya, ada 3. Ingat. Selanjutnya, cara melestarikan adat istiadat. Nah, caranya seperti apa supaya adat istiadat tetap lestari, tetap terjaga, tetap ada? Ya, yang pertama, menggunakan pakaian adat saat acara tertentu. Ya, makanya biasanya suka ada yang pakai kebaya, ya pakai pakaian Hari Kartini biasanya ya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk melestarikan adat istiadat di Indonesia supaya tidak punah, tidak hilang ya. Kemudian yang kedua, melakukan upacara adat sesuai aturannya. Nah, makanya sekarang masih banyak ya orang-orang yang menggunakan upacara-upacara atau prosesi-prosesi kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadatnya, baik itu dalam acara pernikahan, dalam acara hitanan ya, dalam acara nuju bulan dan lain sebagainya, itu masih dilaksanakan ya. Terus yang selanjutnya, membeli berbagai hasil kebudayaan seperti kain, patung, gelang dan lain-lain. Nah, jadi salah satunya kita juga bisa membeli produk-produk hasil dari kebudayaan di suatu tempat. Misalnya kita berkunjung ke Baduy. Nah, supaya kita melestarikan adat istiadat itu, kita bisa membeli cenderamata ya, atau kenang-kenangan yang ada di suatu daerah. Nah, ini juga untuk membantu dan mensupport ya, mendukung adat istiadat yang ada di sana. Jadi kita bisa mendukungnya dengan cara membeli hasil karya orang-orang yang ada di sana. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Pak Vicky ya. Dan untuk soal latihannya nanti akan Bapak kirimkan. Baik, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.